Halo semuanya, hari ini yuk kita lupain dulu peta biasa. Soalnya, kita bakal mendaki bareng-bareng. Kita akan jelajahi 5 puncak paling megah yang jadi mahkotanya Indonesia. Siap-siap ya, petualangan kita dimulai sekarang. Tapi, sebelum kita mulai pendakian kita nih, pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya Indonesia itu punya banyak banget gunung? Apa sih rahasia di balik pemandangan geografi kita yang super dramatis dan unik ini? Nah, jawabannya itu ada di sini, cincin api Pasifik. Posisi Indonesia itu pas banget di atas jalur, ibaratnya jalan tol super sibuk buat aktivitas vulkanik. Inilah alasan kenapa kita punya banyak banget puncak-puncak keren, semuanya itu lahir dari kekuatan geologis yang luar biasa dahsyat, tepat di bawah kaki kita. Oke, sekarang kita udah dapat konteksnya kan? Yuk, langsung aja kita mulai ekspedisi kita. Kita bakal hitung mundur 5 gunung tertinggi di Nusantara, mulai dari Sulawesi sampai ke atapnya Indonesia. Pemberhentian pertama kita, Pulau Sulawesi. Nah, di sini, agak ngumpet dari jalur utama, ada sesosok raksasa. Inilah gunung tertinggi di pulau ini, Gunung Latimojong, dengan puncaknya yang megah, Rantai Mario. Dan tingginya mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Wow, angka yang keren banget buat memulai daftar kita kan? Tapi, Latimojong itu lebih dari sekedar angka loh. Pesonanya itu justru ada di jalurnya yang masih liar banget dan penuh tantangan. Nah, inilah yang bikin dia jadi kayak permata tersembunyi, khusus buat para petualang sejati. Oke, dari Sulawesi kita terbang ke pulau terpadat di Indonesia, yaitu Jawa. Di sini nih kita bakal ketemu sama gunung yang ikonik banget, puncaknya Pulau Jawa, Gunung Semeru. Tingginya mencapai 3.676 meter. Kebayangkan gimana gagahnya Semeru menjulang di atas landscape Jawa Timur. Semeru atau yang akrab disebut Mahameru, ini tuh gunung berapi aktif tertinggi di Jawa. Dan meskipun dia suka batuk-batuk alias meletus secara berkala, pesonanya itu nggak pernah luntur, tetap jadi tujuan impian para pendaki. Oke, 2 puncak udah kita lewati. Nah, sekarang pendakiannya makin serius nih. Kita masuk ke 3 besar, para raksasa sejatinya Nusantara. Di posisi nomor 3, kita terbang ke Pulau Lombok yang indah banget. Disinilah berdiri dengan megahnya salah satu gunung tercantik di Indonesia, Gunung Rinjani. Tingginya sedikit di atas Semeru, yaitu 3.726 meter. Percaya deh, setiap meter pendakian di sini bakal kebayar lunas sama pemandangan yang disuguhkan. Nah, keunikan Rinjani itu kelihatan banget di sini. Ini bukan cuma soal puncak, tapi juga rumah buat danau kawah yang indahnya luar biasa, Danau Segara Anak. Buat masyarakat Sasak, tempat ini punya nilai spiritual yang dalam banget, bener-bener mahakarya alam. Untuk posisi kedua, perjalanan kita lanjut ke Pulau Sumatera yang super luas. Di sini, kita nemuin puncak tertinggi di pulau ini, sekaligus gunung berapi tertinggi di seluruh Indonesia. Inilah dia, Gunung Kerinci, dengan ketinggian yang bikin kagum, 3.805 meter. Wah, kita udah dekat banget nih sama puncaknya. Nah, ini dia fakta menariknya. Kalau Semeru itu rajanya gunung berapi di Jawa, Kerinci ini yang pegang mahkota sebagai gunung berapi tertinggi di seluruh Indonesia. Perbedaan status inilah yang bikin dia kokoh di posisi nomor 2. Kita udah lewatin 4 puncak yang luar biasa. Dan sekarang, saatnya buat pengungkapan terakhir. Puncak dari segala puncak, mahkotanya geografi Indonesia. Yap, di atapnya Indonesia berdiri sebuah nama yang legendaris. Dunia mengenalnya sebagai Carstens Pyramid, tapi kita kenal sebagai Puncak Jaya. Coba lihat angka ini deh, 4.884 meter. Gila kan? Ketinggiannya itu jauh banget di atas yang lain. Seolah-olah dia main di liganya sendiri. Jadi gini, Puncak Jaya itu bukan cuma gunung tertinggi di Indonesia, dia itu puncak tertinggi di seluruh benua Oseania, salah satu dari 7 summits yang legendaris di dunia, dan yang paling bikin melongo, dia punya keajaiban yang nggak ada di tempat lain di negara kita. Ini dia fakta yang bikin dia benar-benar unik. Di negara tropis kayak Indonesia, Puncak Jaya itu satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya tempat di mana kita bisa nemuin salju abadi. Benar-benar keajaiban alam yang luar biasa. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas. Lihat deh, Puncak Jaya itu menjulang tinggi banget dibanding yang lain. Perbedaan tingginya itu benar-benar nunjukin betapa megah dan besarnya skala atap Indonesia ini. Oke, kita udah selesai nih mendaki ke-5 puncak tertinggi. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih pengetahuan ini penting? Well, ini lebih dari sekedar hafalan angka dan nama loh.
Soalnya, dengan belajar tentang gunung-gunung ini, kita jadi cara gampang buat paham geografi Indonesia, konsep cincin api, sampai kepentingannya literasi bencana. Dan lebih dari itu, setiap puncak itu nyimpen cerita, budaya, dan sejarah lokalnya sendiri. Ini yang bikin wawasan kita jadi makin kaya. Nah, untuk menutup penjelajahan kita kali ini, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Dari kelima puncak tadi, mulai dari Rinjani dengan danau spiritualnya, sampai puncak Jaya dengan salju abadinya, kira-kira puncak mana nih yang ceritanya paling bikin kalian penasaran? Makasih banyak ya udah ikutin perjalanan ini.